semata dari bibit unggul enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang termasuk cukup dingin ya di Blitar, pagi hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin tentunya terus berbagi sebuah pengalaman yang tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpokatan ya sahabat. Sahabat, pagi hari ini saya ingin mengulas, menyampaikan sebuah pengalaman tentunya yang tak jauh-jauh dari yang namanya alpokat ya. Apa yang ingin saya ulas pagi hari ini sahabat, di depan saya ini alpokat jenis aligator ya, yang di dalam polybag ukuran 50 kali 50 ya, usia lebih dari 1,5 tahun ya, tingginya ya masih 2 meteran ya, sudah berbakti ya kepada si perawat hariannya aligator. Jadi sahabat, banyak yang request ya, Pak tolong buatkan video bagaimana kita bisa memiliki lahan yang terbatas, kita ingin memiliki tanaman buah ya, khususnya alpukat bisa berbuah dalam pot ya. Pagi hari ini request itu saya buatkan secara penuh ya, secara terperinci ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan manakala sahabat menginginkan tanaman itu berbuah hanya dalam pot, bukan di pekarangan ya. Nampak di depan sana juga ada jenis kelut ya, di planter bag 45 liter juga sudah mulai berbunga luar biasa ya. Saya tidak hanya alpokat di sini yang buah-buah. Nah, di sini juga ada jeruk ya, jeruk California juga ini nggak mau berhenti juga ya buahnya ya. Nah, sampai kuning-kuning belum dipetik juga. Ada juga buah anggur ya, anggur pohon. Ini kalau ini buahnya itu terus menerus ya, tetapi ya karena anaknya sangat suka sekali jadi nggak sempat, masih merah-merah aja sudah mulai dipetik. Ada juga di sini alpokat jenis yellow ya, juga sudah berbuah. Oh, ini buahnya, mentil-mentilnya juga kelihatan ya. Di bawah sini juga ada itu buahnya, warnanya kuning karena yellow ini daun, batang dan buahnya berwarna sama yaitu kuning ya. Mantap lah. Di sini juga ada jenisnya ini Miki ya sahabat, juga sudah mulai berbunga. Mantap. Lalu apa saja yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan manakala kita menginginkan tanaman itu, tanaman berbuah itu buah di dalam tabulam pot. Hal pertama sahabat yang harus disiapkan yaitu bibit yang terbaik, bibit yang berkualitas, bibit yang unggul ya. Ini contoh saja ya,
Jadi kalau bibit yang baik, yang benar-benar dihasilkan dari proses okulasi sambung pucuk ya, dari indukan yang pernah berbuah, tentu nanti ketika kita menginginkan tabulam pot, tanaman itu juga akan cepat berbuahnya. Itu penting ya, sangat penting itu. Dan harus juga diperhitungkan bibit itu yang benar-benar dirawat dengan konsisten, kecukupan gizinya, kecukupan airnya, kecukupan pupuk kandangnya ya. Karena kalau tanaman itu sahabat terbiasa dengan pupuk-pupuk yang cukup, perawatan yang bagus, tentu ketika kita rawat ya juga akan sangat cepat dalam pertumbuhannya, dan tentu ketika sudah cepat pertumbuhannya juga akan cepat berbuahnya. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan sahabat setelah bibitnya? Yang kedua adalah media tanamnya ya. Media tanamnya itu apa Pak? Kalau saya, ini saya ya, jadi kalau media tanam itu tentu nanti akan banyak juga perbedaan antara saya dan yang lainnya. Ini di depan saya ini kedondong, ini juga nggak mau berhenti ya, dengan perawatan yang ala kadarnya saja. Kalau kedondong ini juga buahnya nggak mau berhenti ya. Jadi kalau ukuran untuk tabulam pot sahabat, kalau bisa ya lebih dari 1 meter seperti ini ya bibitnya ya sahabat ya. Cabangnya juga sudah terbentuk dengan bagus. Dan memang sahabat saya tekankan bahwa tidak semua jenis alpukat itu bisa untuk tabulam pot. Kembali ke media tanam, kalau saya sahabat, ini media tanam saya. Kalau untuk tabulam pot, porositas atau tingkat kegemburan itu sangat menentukan ya. Maka dari itu kalau saya medianya pakai apa saja. Ini big light ya, ada embun-embunnya. Ini bisa diperhatikan sahabat, ini media tanam saya ya. Jadi cukup kegemburan itu manakala kita lakukan penekanan seperti ini ya, tekan kuat seperti ini, lalu kita lepas kembali, dia akan kembali seperti ini ya, pecah kembali. Ini tingkat kegemburannya cukup ya sahabat. Jadi kalau media tanam itu sampai kita genggam erat seperti ini, lalu ketika kita lepas itu tetap ngempel, lah itu berarti kurang. Maka untuk acuan ukuran itu hanya seperti itu. Nah, yang meningkatkan porositas itu diantaranya satu, media saya ya, sekam, kotoran kambing. Kotoran kambing itu bisa sudah digiling, difermentasi, bisa juga difermentasi dalam kondisi yang seperti ini ya, masih kelihatan bulatan-bulatannya ini seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi sekam saya biasanya 3-1-1 ya sahabat. 3 itu sekamnya, yang 1 tanahnya, yang 1 komposnya, biasanya itu kalau saya ya untuk tabulam pot ya. Lalu campuran lainnya apa? Biasanya saya kasih dolomit juga ya. Persentasenya berapa? Misal 3 arko ya, 3 arko ini ya, sorong seperti ini. Kalau 3 arko itu 3-nya itu sekam, 1 arkonya tanah, 1 arkonya itu saya pakai kotoran kambing. Jangan kotoran ayam ya sahabat ya. Kalau kotoran ayam itu nanti fokusnya hanya pada fase pertumbuhan saja, bukan orientasinya di pembuahan gitu ya. Kemudian 3-1-1, 3 sekam, 1 tanah, 1 kotoran kambing. Nah, dolomitnya seberapa? Saya biasanya 1 kilo ya. Dengan takaran itu dolomitnya saya 1 kilo. Kemudian setelah itu kita campur benar-benar sampai kalis, sampai rata ya. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai medianya.
Yang ketiga sahabat, kalau ingin tanaman alpukatnya atau buah-buah yang lainnya cepat berbuah dalam pot, itu potnya saya estimasi paling minim itu 50 liter ya. Kalau ideal, bicara ideal itu ya macam-macam tetapan ya. Jadi bisa pakai 50. Yang sedang itu sebetulnya seperti ini sahabat, ini 75 ya. Ini saya pakai untuk pisang ini ya. Saya mau coba tabu lampot pisang ya. Ini pisangnya pisang emas itu loh sahabat ya. Yang kecil-kecil yang warnanya kuning. Nah ini saya coba ya. Kalau nanti berhasil nanti ya tak bikin videonya lagi. Oke, mungkin itu ya apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.